Kalian tahu nggak, lidah dianggap otot terkuat di dalam tubuh karena hampir tidak pernah berhenti bekerja, termasuk bekerja untuk mengatakan kejujuran atau kebohongan. Tapi siapa sih yang nggak pernah bohong? Jika nanti saya terpilih, saya akan memberantas korupsi dengan menutup kasusnya satu persatu. Kalau kayak gitu, jujur apa bohong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Kalian familiar nggak sih sama kelakuan beberapa politisi yang kadang ucapan sama perlakuannya itu nggak sinkron? Pertanyaannya cuma satu, why did they do that? Dan ini tuh nggak cuma di negara A, di negara B, daerah X, daerah Y, tapi di mana aja ada. Dari lapisan masyarakat paling bawah sampai top tier elit, mereka bisa melakukan hal yang sama. Aku di sini coba mau bahas pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya, gimana manusia itu bisa bohong? Terus untuk apa? Apakah emang human nature? Kalau bohong ya kenapa? Terus kalau enggak ya kenapa? Menurut salah satu cerita dari agama Samawi, manusia itu dulunya adalah residen tetap di surga. Sampai pada suatu akhirnya kehasut sama kebohongan salah satu entitas yang disebut The Serpent atau Iblis. Adam dan Hawa, dua manusia pertama penghuni surga ini, akhirnya memakan buah terlarang, yang akhirnya membuat Tuhan menjatuhkan punishment dan mereka diturunkan ke dunia. Inilah the origin of life versi agama mayoritas kita. The Serpent kan menggunakan kebohongan agar Adam dan Hawa itu tadi mau melakukan apa yang disuruh ya kan? Nah, dalam kehidupan manusia, baik secara psikologis, antropologis, atau sosial, kebohongan adalah salah satu human nature yang mudah terhardware dalam otak manusia. Jangankan manusia, pada binatang dan tumbuhan pun juga ada konsep berbohong loh, yang lebih dikenal sebagai deception. Kayak misal mimikri, kamuflase, atau pura-pura mati untuk menghindari predator. Itu udah sangat umum di ekosistem hewan dan beberapa pada tumbuhan. Nah, bohong kan berarti realitas kognitif. Otomatis ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu survival tool. Manusia, hewan, dan tumbuhan butuh buat berbohong. Kalau alasannya sih macam-macam. Caleb Beck, pakar bisnis dan kesehatan mental dari New York, ngomong kalau manusia emang udah suka bohong dari sononya. Kita itu rata-rata sehari bohong 4 kali loh. Cowok sendiri bohongnya lebih banyak dari cewek malah. Pantas banyak cewek trauma sama cowok. Tahu Paul Ekman nggak? Dia adalah profesor pakar mikroekspresi yang menginspirasi serial TV Lie to Me. Studi dan riset yang dia lakukan kebanyakan soal hubungan individu dengan kebohongan. Bahkan dalam bukunya Why Kids Lie, dia ngejelasin kalau anak usia 2 tahun udah bisa bohong. Ini sejalan sama penelitian yang dilakuin oleh Kang Lee sama koleganya sejak tahun 2002. Jadi kalau misal mau diambil kesimpulan singkat, lying is part of our DNA. Terus kayak apa sih efeknya ke individu atau society? Terlebih yang dilakuin sama politisi atau pemerintah itu sendiri. Di tahun 2022 kemarin, indeks persepsi korupsi kita ada di angka 34 dari 100. Padahal skor rata-rata adalah 45. Dari 180 negara, kita di peringkat ke 115. Ini artinya apa? Ya jelas parah sih. Korupsi adalah salah satu contoh efek domino dari suatu masalah yang berkaitan dengan lying behavior. Produk hukum sendiri, kayak undang-undang itu tujuannya ya buat justice system karena kejahatan-kejahatan yang tidak diakui dan terselesaikan oleh manusia itu sendiri. Bener kayak gitu kan? Biasanya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Bayangin aja, misal pada pemilu kemarin kalian memilih wakil rakyat buat mewakili aspirasimu. Tapi justru ketangkep karena penggelapan dana bantuan untuk orang miskin. Apa nggak langsung jadi super saya kalian? Sebab dan akibat dari tindakan kebohongan ini emang bagian survival dari individu. Cuma kalau udah destruktif, yang rugi nggak cuma 1-2 orang saja. Bisa jadi satu negara, ya nggak? Bohong itu emang nggak bisa kita hindari. Cuma bisa kita minimalisir doang. Dan biar kita nggak bohong, itu bergantung pada self-control kita masing-masing. Misal nih, kalian kalau ditanya, apa alasan kalian untuk tidak berbohong?
Kan paling jawaban yang umum itu kayak dilarang oleh aturan agama, nggak etis dan ngerugiin orang lain, melanggar hukum, atau alasan lain yang kurang lebih sama. Itu semua berarti alasan yang muncul dari outside self ya kan? Nah, kalau dari inner self, kita nggak benar-benar tahu loh yang jadi trigger itu apa, kenapa kita ngelakuin ini dan nggak ngelakuin itu. Ini nyambung juga sama proses gimana kita akan mengambil keputusan dalam suatu hal. Menurut Matthew Lieberman, ada dua jenis kerja otak dalam proses decision making, reflective system dan reactive system. Reflektif ini lebih ke arah logis dan analitis karena melibatkan bagian prefrontal cortex. Kalau reaktif ini lebih ke arah emosi dan intuisi karena lebih melibatkan basal ganglia dan amigdala. Berarti untuk tahu penyebabnya, kenapa kita melakukan suatu hal, contohnya ya berbohong itu tadi, cuma hal buruk yang kita lakukan itu kan juga bertentangan dengan logika dan feeling. Kok kesannya nggak sinkron ya antara apa yang ada di pikiran kita dan action yang kita lakuin? Ya karena banyak sekali cognitive dissonance yang kita temui dan kita lakuin tiap hari. Udah tahu ngebohongin rakyat itu salah, kenapa sih kok masih dilakuin? Kalau digeneralisasi, mungkin ya nggak logis. Tapi misal nih ada riset, terus sampel yang diambil tadi, nilai populasi ditunjukkan di atas angka 70%. Digeneralisasi pun kayaknya nggak salah sih. Yang jadi masalah besar ada dua hal. Pertama, bohong yang dilakuin itu berpotensi menciptakan dampak buruk, baik langsung atau enggak. Kedua, bohong yang mereka lakuin ini dilakukan secara kontinu dan regenerasi. Contohnya kayak gimana? Kalian bisa kok cari tahu sendiri. Itu dosa kalau dikompilasi, terus dijadiin laporan, kayaknya bakal lebih tebel, kayak lapisan es di kutub utara. Dan apesnya, kita hidup dikelilingi banyak orang-orang kayak mereka. Mana pemegang kebijakan negara lagi? Apa aja sih kebohongan para politisi yang kira-kira sering kita dengar? Ya kayak bohong nggak korupsi, tapi nyatanya korupsi. Bohong untuk kebijakan pro rakyat, nyatanya banyak demo. Bohong untuk menjaga amanah konstitusi, nyatanya banyak terjerat kasus. Nah, kayak gini tuh gimana coba? Yang lebih unik lagi, ada yang udah terjerat kasus, gak mau mundur dari jabatannya. Ada lagi juga pernah kena kasus, masih mencalonkan. Mana ada yang milih lagi. Di hampir semua negara juga problemnya sama aja. Yang barusan kejadian kemarin itu di Bangladesh. Bahkan dinyatakan kalau pemerintahannya udah kolaps. Ini nggak lain ya nggak bukan karena dosa-dosa pemerintahnya itu sendiri. Yang udah jelas-jelas zalim ke rakyatnya. Kalau misal kita belajar dari sejarah kemarin, baik yang dari Indonesia sendiri atau negara lain, udah banyak kok contoh tragedi yang bisa kita ambil pelajaran. Coba kita pelajari konflik-konflik di Timur Tengah, pecahnya Uni Soviet, invasi yang dilakukan oleh negara barat, dan yang lainnya. Itu semua kan akarnya dari ide-ide politisi yang akhirnya jadi ide bersama dalam ranah pemerintahan. Di Indonesia juga banyak kok tragedi yang terjadi karena konflik kepentingan. Tinggal kalian ketik di mesin mencari, udah ketemu kok sejarah kelam bangsa kita. Kayak gitu jelas nggak mungkin kalau nggak ada manipulasi. Terus kebohongan sana-sini yang akhirnya bikin konflik yang harusnya bisa cepat selesai, malah jadi berkepanjangan. Yang jadi korban siapa juga? Ya kita ini sebagai masyarakat sipil. Nah, kenapa sih yang namanya pejabat sama politisi ini, dimanapun tempatnya, kok identik sama kebohongan? Emang SOP-nya kayak gitu ya? Gak bisa toh jujur dan amanah gitu. Kok sekarang kayaknya lengkap banget gitu loh. Karena bohong doang itu bisa menghambat kemajuan suatu negara, terutama dalam human resources. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh politisi kita, yang biasanya diwujudkan jadi undang-undang, itu pengaruh banget loh ke kondisi kemasyarakatan yang ada. Ambil contoh misal kebijakan baru mengenai hukum investasi yang berpotensi untuk mengancam lingkungan karena longgarnya regulasi yang mengesampingkan AMDAL. Ini kan cukup bahaya buat kita sustain ke depan ya. Laporan dari WWF di 2023 kemarin nunjukin kalau aktivitas pertambangan itu mempengaruhi 1/3 hutan yang ada di dunia karena masifnya deforestasi. Padahal yang ditambang ini juga penting, kayak minyak bumi atau mineral alam. Kan kita butuh itu juga, ya enggak?
Tapi kalau dampak buruk ke alam ini nggak dibarengin dengan solusi, ya berat cuy. Dan yang punya andil besar, salah satunya adalah kebijakan dari para pejabat. Paham benang merahnya kan? Itu cuma salah satu contoh aja loh. Masih banyak banget contoh yang lain. Tapi ya emang sih, kejujuran itu lebih sulit daripada kebohongan. Tapi itu kan bukan alasan ya, terutama bagi pemangku kebijakan untuk berhenti berbuat jujur. Nah, masuk akal nggak sih? Jadi inget nih cerita soal VOC yang konon katanya bubar karena pejabatnya pada korupsi. Padahal VOC dibentuk di sini kan tujuannya buat nyuri ya kan? Bayangin nih, rumah pencuri aja bisa kecolongan hanya karena tindakan bohong macam korupsi. Terus kalau misalnya ini tuh negaramu, apa nggak lebih serem jadinya? Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, terutama kalian nih yang jadi pemangku kebijakan publik. Coba kita pikir bentar, di dalam agama ada konsep yang namanya tobat. Dalam KBBI diartikan sebagai jadi sadar dan menyesal akan dosa dan berniat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Ini kan berarti berubah dari jalan yang bengkok ke jalan yang lurus. Nah, konsep ini harusnya kita tanamkan ke diri kita sendiri. Kalau perbuatan-perbuatan buruk kemarin, jangan pernah diulang lagi. Kemarin ada kebijakan yang merugikan masyarakat. Ya, sekarang jangan ada lagi kebijakan kayak gitu. Kemarin ada tragedi yang menimbulkan banyak korban. Ya, ke depan jangan sampai keulang lagi. Kalau politisi dan pejabat identik dengan bohong dan tipu-tipu, ya kalian bersihin nama kalian sendiri. Caranya gimana sih? Dengan nggak ngelakuin hal haram tersebut. Udah pada lupa ya apa yang dikatakan oleh salah satu bapak proklamator kita. Jangan sesekali merupakan sejarah. Sejarah pernah menulis kalau kebohongan-kebohongan para pejabat dan politisi itu bisa merusak suatu negara. Ya sekarang jangan sampai kita mengulanginya lagi. Kan kayak gitu harusnya. Emang kayak yang aku bilang sebelumnya, mau kita jujur atau enggak, itu muncul dari dalam pikiran dan hati nurani kita. Dari inner self kita. Gak mudah, tapi bukan berarti gak mungkin. Kita mulai aja dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah melakukan suatu hal di mana kamu tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu. Segitu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan siapapun kita, apapun latar belakangnya, semoga selalu bertutur dan berperilaku jujur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.